Nah, ternyata otak kanan kita itu punya tugas untuk merenungkan firman Tuhan. Kita seringkali tahu ayat banyak, hafal banyak ayat, tapi kita nggak renungin di otak kanan. Waktu kita nggak pakai otak kanan kita, cuma dipakai makan, dengerin musik, minum, dan lain sebagainya, iblis masuk. Iblis kasih bahan perenungan, yang tentunya bukan firman Tuhan. Iblis kasih bahan perenungan banyak, khawatir, pernah dengar? Hah? Tahu firman tapi khawatir. Tahu firman tapi depresi. Saya ketemu orang Kristen banyak. Dan tahun baru buat saudara-saudara semua. Saya percaya resolusi tahun ini adalah more of Jesus and less of me. Kita boleh merencanakan segala sesuatu, tapi ujung-ujungnya Tuhan yang akan menentukan semuanya. Oke? Saya mau cerita dulu buat saudara-saudara semua yang hadir pada siang hari ini. Saya sudah kira-kira 8 tahun ikut dengan bela dirinya orang Israel. Namanya Kapap. Kapap adalah sepupunya Krav Maga, kalau saudara pernah dengar. Dan Kapap itu adalah singkatan dari bahasa Ibrani, Krav Elpanim Elpanim. Yang dalam bahasa Inggris adalah face to face combat. Oke? Dan kenapa saya tertarik sama bela diri ini? Karena bela diri ini mengajarkan untuk tidak berkelahi, bayangin. Ya. Jadi mereka punya filosofi the true self defense adalah kalau kita bisa menguasai diri sendiri. Interesting. Jadi orang yang ikut Kapap kebanyakan ditampar nggak mau bales. Itu tujuannya. Ya, kita dipukul kita nggak mau bales. Nah, kalau kita latihan sudah, ya saya udah 8 tahun tapi Kapap di Indonesia tuh udah 11 tahun ada di Indonesia. Kita seringkali kalau latihan mungkin 3 bulan sekali kita panggil bela diri yang lain. Kita panggil taekwondo, kita panggil kungfu, kita panggil karate, pencak silat dan lain sebagainya untuk melakukan latihan bersama. Dan kita menemukan setiap latihan bersama selalu pencak silat keluar sebagai pemenang. Kungfu yang muter sana sini kalah semua sama pencak silat. Nah, akhirnya kita menemukan jawabannya. Pencak silat selalu menang karena jurus-jurus yang mereka ajarkan adalah jurus-jurus yang sangat basic. Mukul ke depan, nendang ke depan. Ya, mereka nggak banyak kembangan, tidak banyak sekali modifikasi. Beda sama kungfu. Kungfu banyak sekali jurusnya sampai yang belajar itu suka bingung. Jurusnya banyak banget. Ya, jurus kucing mabok lah, ember jatuh lah, segala macam. Ada nama jurusnya. Sampai yang belajar kungfu suka nggak inget gitu loh. Saking terlalu banyaknya kembangan-kembangan, justru mereka saya lihat gampang terjatuh. Nah, saya waktu melihat semua kejadian ini, saya mulai merenungkan. Ternyata orang Kristen juga sama. Orang Kristen kalau pengajaran kita terlalu banyak kembangannya, terlalu banyak modifikasinya, ya no wonder nggak heran banyak orang Kristen gampang jatuhnya akhirnya. So, siang hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara, teman-teman semua yang ada di GB Intermart, untuk kita coba mulai back to basic. Kita mulai melihat apa yang Alkitab catat buat kita semua. Oke? Nah, dari banyak isu yang Alkitab catat, siang hari ini saya mau sharing buat teman-teman semua, buat saudara-saudara semua, tentang hal yang namanya berkat. Karena berkat ini adalah salah satu yang banyak dikembang-kembangin sama orang Kristen. Akhirnya saking banyak kembangannya kita gampang jatuh di area yang namanya berkat. Betul apa betul? Ya. So mari kita back to basic. Kita akan lihat apa kata firman Tuhan soal berkat. Oke. Nah, yang saya mau yakinkan saudara-saudara semua adalah yang jelas berkat itu bukan uang. Susah nih aminnya. Masih roaming kayaknya saudara. Servernya masih beda. Berkat bukan uang. Minta sama Tuhan Yesus apa yang dia punya. Jangan apa yang dia nggak punya. Karena Yesus nggak punya uang. Masih roaming. Yesus nggak punya uang loh. Baca baik-baik Alkitab saudara. Dia bandingin dirinya sekali-kalinya bukan mau Hotman Paris.
Bukan sama pria ganteng. Yesus bandingin dirinya sekali-kalinya cuma mau uang. Dia bilang dengan jelas bahwa manusia nggak bisa berbakti sama dua tuan. Karena dia akan sayang sama yang satu, benci sama yang satu. Oke? Cuman sama uang. Makanya positioning kita, waktu kita hidup di bumi ini harus benar. Ya, positioning kita, Yesus jadi tuan, uang jadi hamba. Itu positioning yang benar. Jangan dibalik-balik. Yang seringkali ada di orang-orang Kristen adalah uang jadi tuan, Yesus jadi ban serep kan? Kok belaga lupa? Waktu uangnya nggak ada, ban serep dicari. Itu yang dilakukan sama orang Kristen. Karena di benak kita, uang itu berkat. Dan akhirnya kita nggak pernah mengalami kelimpahan apa yang Yesus janjikan. Karena kita selalu berpikir kelimpahan itu dalam hal materi, harta, uang, dan seterusnya. Nah, minta yang Yesus punya. Apa yang Yesus punya? Sukacita dia punya. Minta sukacita sama Yesus, damai sejahtera, kesembuhan, kesehatan, dan Yesus itu punya emas. Makanya kalau sama Tuhan Yesus mintanya, mulai pinter. Keren kan Tuhan kita? Dia nggak punya duit. Duit itu yang ciptain manusia kan, alat tukar. Itu yang ciptain manusia. Dan akhirnya orang yang merasa uangnya lebih banyak dari yang lain, mereka mulai merasa berkuasa lebih dari yang lain. Akhirnya begitu. Makanya Yesus bandingin dirinya cuma sama uang, gak pernah sama yang lain. Coba positioningnya dibenerin mulai siang hari ini. Yesus Tuhan, uang itu hamba. Karena Yesus adalah Tuhan yang baik, dan uang adalah hamba yang baik. Karena uang kalau ditaruh jadi tuan, uang adalah tuan yang jahat. Be careful. Kita lihat sama-sama sekarang, Ulangan pasalnya yang ke-28. Back to basic ya. Kita lihat apa kata berkat soal firman Tuhan. Jangan lagi dikembang-kembangin sendiri. Ayat yang pertama dulu, Ulangan 28 ayat yang pertama. Katakan kata itu sama-sama, jika, 1, 2, 3. Stop. Yang saya suruh cuma jika. Korek kuping ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Stop dulu sampai di situ. Siapa yang percaya di tempat ini kalau kasihnya Tuhan itu tidak bersyarat? Semua percaya? Kasihnya Tuhan itu unconditional. Gak ada syaratnya. Kita baik, Tuhan sayang. Kita kepleset, jatuh dalam dosa, Tuhan tetap sayang sama saudara dan saya. Oh, kok mulai gak yakin? Tuhan kayak gitu. Kasihnya gak ada syaratnya. Oke? Apapun keadaan kita, dia sayang banget sama kita. Nah, beda sama berkat Tuhan. Berkat Tuhan bersyarat. Makanya Ulangan 28 dibuka dengan kata bersyarat yang kita sebut sama-sama tadi. Jika, if. Dan syaratnya dari dulu, saya rasa sampai kapanpun akan selalu sama, gak akan pernah berubah. Syarat kita menghidupi berkat Tuhan adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Konsisten. Itu syaratnya. Mendengar dan melakukan. Nah, saya menemukan banyak sekali orang Kristen hari ini hobinya cuma mendengar. Tapi melakukan mereka pilih-pilih. Yang nguntungin saya akan buat. Yang ngerugiin saya, no Pak Pendeta. No Tuhan, jangan ini. Jangan firman yang ini. Kita pilih-pilih. Kita nggak mau melakukan seluruhnya. Sekali lagi syarat kita menerima berkat Tuhan adalah mendengar dan melakukan dengan setia. Saya setuju banget sama statement yang pernah dikeluarkan oleh Karl Marx. Karl Marx adalah salah satu bapak orang komunis. Please don't get me wrong. Saya bukan setuju sama komunis ya. Tapi saya setuju dengan statement yang dikeluarkan oleh beliau. Jadi bapak orang komunis itu ada 3. Lenin, Stalin, sama Karl Marx. Karl Marx dalam sebuah bukunya, dia tulis kalimat saya setuju. Agama
telah menjadi candu untuk orang banyak. Saya setuju banget sama kalimat ini. Dia gunakan kata candu. Oke? Nah, kata candu adalah kata yang sangat tepat. Karena candu adalah sebuah zat yang ada di dalam narkoba, minuman keras, dan rokok. Oh, saya selama puluhan tahun melayani Tuhan, suka ditanyain sama orang Kristen, Pak, kan dilarang merokok, nggak ada di Alkitab. Saya selalu jawab, yes, Anda benar. Karena dilarang merokok cuman ada di pom bensin. Betul nggak? Dilarang merokok nggak ada di Alkitab. Cuman ada di pom bensin. Nggak ada di Alkitab. Nah, yang kita mesti ngerti gini, di dalam rokok ada zat adiktif, zat candu. Gimana cara kerjanya? Zat candu itu cara kerjanya gini, waktu kita isep rokok, zat candu akan langsung masuk ke dalam otak orang tersebut, dan otak orang tersebut akan memerintahkan seluruh badan untuk tambah lagi, tambah lagi. Makanya orang yang rokok sifatnya increasing, nggak pernah decreasing. 1 hari 1 batang, besok 1 hari 3 batang, bulan depan 1 hari sebungkus. Dan waktu kita mau kembali ke 1 hari 1 batang, udah nggak bisa. Dan ini yang disebut akhirnya dengan kecanduan. Dan waktu kita addict sama rokok, that's our problem against his words. Itu masalah kita mulai melanggar firman Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan kamu jangan dibelenggu oleh apapun. Nah, minuman keras, zat candunya lebih kencang lagi. Ya, orang minum minuman keras, otaknya bilang tambah lagi, tambah lagi. Orang kebanyakan minum minuman keras, apa yang terjadi? Ini belaga nggak tahu atau apa ya? Mabok. Orang kebanyakan minum minuman keras, yang terjadi dia mabok. Dan orang mabok adalah orang yang pindah dari alam realita ke alam halusinasi. Misalnya, di alam realita dia baru diputusin sama pacarnya. Di alam halusinasi, ternyata yang dia lihat adalah dia kayaknya lagi pelukan sama pacarnya. Padahal yang dipeluk tembok. Lagi mabok soalnya. Nah, waktu kadar alkoholnya mulai turun dan hilang akhirnya, dia tetap menemukan, karena dia balik ke alam realita, pacarnya sudah meninggalkan dia. Kenapa saya bilang saya setuju sama statementnya Karl Marx? Karena begini, banyak banget orang Kristen di GB Intermark tapi nggak ada. Banyak banget orang Kristen kalau datang ke kebaktian mereka kayak nyandu doang. Nyandu, ya datanglah kebaktian biar nggak ribet sama ibu gembala. Kalau nggak ditanyain terus, datanglah biar beres. Dan kita seringkali datang ke kebaktian cuman pindah-pindah doang dari alam realita di luar ke alam halusinasi. Di tempat kebaktian yang di depan, worship leader atau yang bawa firman Tuhan, semua ada sukacita, amin, amin, semuanya di tempat kebaktian. Selesai kebaktian, kita tetap kepahitan, tetap nggak mau ngampunin, tetap mau balas dendam, tetap marah, dan seterusnya. Di tempat kebaktian yang di depan katakan, semua diberkati, amin, amin, semuanya. Tapi selesai doa berkat, kita tetap beli DVD bajakan, program komputer bajakan, dan seterusnya. Kita kayak pindah doang dari alam realita ke alam halusinasi. Ingat, Yesus urusan sama saudara dan saya di alam realita. Di tempat kebaktian dengerin firman Tuhan, selesai terima doa berkat, coba lakukan apa yang kita sudah dengar. Gitu dong jadi orang Kristen. Jangan cuma kebiasaan mendengar. Malah sekarang gereja banyak yang diserang sama roh bioskop kan? Tahu bioskop? Prinsip bioskop adalah filmnya bagus, penuh, filmnya jelek, kosong. Dan gereja lagi diserang maginian. Kita menganggap, ya, kalau ada pembicara tertentu, lawatan Tuhan terjadi. No, salah mikirnya. Ya, makanya gereja begitu, pembicaranya ya terkenal penuh. Pembicaranya dari pedalaman, pendeta Dono, nggak ada yang mau datang. Di Alkitab ada loh. Yesus datang di Nazaret, tidak terjadi apa-apa. Yesus loh yang datang. Karena apa? Penduduk Nazaret
Mereka dengerin Yesus, tapi mereka menolak untuk melakukan. Mereka gerasa-gerusu kan, ini anaknya Ucup Mamaria dulu kan? Anak tetangga nih, sekarang udah gede aja gondrong, kok khotbah-khotbahin kita? Mereka nggak terima dikhotbahin sama anak tetangga. So nothing happen. Gak terjadi apa-apa. Tapi kalau saudara baca, di perjanjian lama ada seorang pembicara, datang di sebuah kota. Tidak naik Alphard, tidak naik pesawat Garuda, dia datang ke kota itu dimuntain dari mulut ikan baru dikerem 3 hari. Yunus namanya. Bisa bayangin nggak? Bau badannya pasti nggak karuan. Model rambutnya nggak karuan. Dan khotbahnya kalau kalian baca, melanggar ilmu homiletika. Tapi anehnya, satu kota Niniwe dilawat sama Tuhan. Kenapa? Karena penduduk Niniwe, mereka sudah mengambil keputusan mau melakukan apa yang selama itu mereka sudah dengar. Jadi ternyata lawatan Tuhan terjadi bukan karena pembicara. Lawatan Tuhan terjadi karena kita mengambil keputusan, Tuhan saya mau mendengar dan mau melakukan firman-Mu. Lumayan yang amin 2. Nah, sekarang banyak kasus orang Kristen suka nanya sama saya, Pak atau Kak, saya melakukan tapi nggak bisa setia, kan syaratnya mesti setia kan? Lakukan dengan konsisten, saya nggak bisa setia. Kenapa? Nah ternyata karena ini udah bertahun-tahun terjadi, saya pun sering ngalamin melakukan firman Tuhan tapi nggak bisa setia. Akhirnya saya ketemu jawabannya. Oke? Nah ternyata otak kita ini ada 2, otak kiri sama otak kanan. Otak kiri isinya yang berat-berat, ayat-ayat hafalan, aturan-aturan, untung rugi, matematika, berat-berat otak kiri. Dan otak kiri kalau lagi bekerja, bola mata kan menuju ke kanan. Nanti aja ngacanya. Dan otak kanan isinya adalah makan, minum, musik, ya, praise and worship itu otak kanan. Kalau dia lagi kerja, bola mata menuju ke kiri. Gila nih babi merah enak banget gitu, ke kiri. Bayangkan Yesus datang di sebuah negara, sebuah bangsa yang otak kirinya tuh luar biasa, bangsa Yahudi. Banyak literatur mengatakan orang Yahudi tidur aja ngitung. Ya, otak kirinya berat mereka itu. Makanya ternyata Yesus paling sering pakai istilah makan. Hah? Orang Yahudi lagi ngeliatin dia kan, siapa nih orang ngaku-ngaku Mesias, dengan santainya Yesus menjawab, akulah roti hidup. Akulah air hidup. Dan dia melakukan pemuritan, dia training 12 murid, paling banyak itu di meja makan. Kita semua pasti punya fotonya. Bukan di ruang kelas kan, saudara nggak punya kan? Di ruang kelas Yesus lagi depan papan tulis, semua pada duduk. Nggak ada foto gitu kan, di meja makan yang kita punya. Ternyata metodenya Yesus ini dipakai sama banyak kampus di planet bumi ini. Yang saya pernah baca, UI Depok melakukan. Ada beberapa dosen. Karena mereka lapor, mereka kalau ya pakai metode Yunani, mereka pakai di ruang kelas, ada papan tulis, ada mahasiswa duduk. Mereka deliver mata kuliah 1,5 jam, itu waktu ditanya ada yang mau tanya, nggak ada yang mau tanya. Mahasiswa malah nanyanya, Pak kita liburnya kapan? Malah begitu. Nggak ada yang nanya soal mata kuliah. Nah makanya mulai diganti. Ya, mereka mulai ganti metodenya. Mereka mulai ngajak nih mahasiswa kuliahnya di mall, di tempat ngopi. Ya, nggak usah bawa buku, nggak usah bawa bolpen, bawa diri mah bawa duit. Nah ternyata kuliah yang biasanya boring 1,5 jam, waktu pindah ke kedai kopi, berubah jadi 3-4 jam kuliahnya. Dan waktu ujian, ini mahasiswa nilainya pada E+, padahal nggak nyatet. Saya mulai merenung, why ini bisa terjadi? Ternyata gini, waktu otak kanan kita berfungsi, ya itu semua ilmu dan lain sebagainya gampang sekali teresap. Makanya Yesus muridin 12 murid selalu sambil makan, naik perahu, ya nggak pernah di ruang kelas. Karena waktu mulut terbuka, hati terbuka. Kita sekarang beda kan? Ya, makan di cell group dijadiin terakhir. Seharusnya makan itu icebreaker.
Coba, sampai sekarang di mana-mana terjadi. Deal-deal bisnis besar terjadi di mana? Meja makan, bukan di ruang meeting kan? Di meja makan. Waktu di ruang meeting tidak ada muffin, tidak ada kopi, nggak ada aqua, adendum terus. Salah nih, salah. Alot dealingnya. Tapi waktu makanan keluar, deal, tanda tangan. Yang masih single, kalau menyatakan cinta, jangan pernah di atas angkot. Susi, gue suka malu. Ditolak pasti. Ditolak. Ajak makan dong. Ajak makan. Waktu udah 2-3 hap, otak kanan baru tembak. Susi, gue suka malu. 100% diterima. Master class loh ini. Nah, ternyata otak kanan kita itu punya tugas untuk merenungkan firman Tuhan. Kita seringkali tahu ayat banyak, hafal banyak ayat, tapi kita nggak renungin di otak kanan. Waktu kita nggak pakai otak kanan kita, cuma dipakai makan, dengerin musik, minum, dan lain sebagainya, iblis masuk. Iblis kasih bahan perenungan, yang tentunya bukan firman Tuhan. Iblis kasih bahan perenungan banyak, khawatir, pernah dengar? Tahu firman tapi khawatir. Tahu firman tapi depresi. Saya ketemu orang Kristen banyak, di GB Intermark nggak ada. Orang Kristen banyak yang gini, tahu banyak ayat, makanya kita suka bingung. Lihat pelayan Tuhan, kok bisa? Dia kan melayani Tuhan. Enggak, jangan lihat dia manggung, enggak ada hubungannya. Dia merenungkan enggak? Itu cuma dia sama Tuhan yang tahu. Makanya jangan cuma sekedar tahu ayat, hafal ayat, tahu ini, tahu itu, tapi nggak pernah direnungin. Karena kalau kita nggak merenungkan, iblis ganti semuanya. Yang kita renungin, bini orang, laki orang Kristen bikin gini sekarang. Padahal tahu ayat, itu yang kita renungin. Makanya Daud ngerti ginian, dia buka Mazmur dengan renungkanlah firman siang dan malam, bukan seminggu sekali. Siang dan malam. Kepala kita mesti penuh sama firman Tuhan. Jangan cuma tahu, direnungin. Waktu direnungin tiba-tiba meremah jadi mendarah daging. Melakukan gak terpaksa. Akhirnya bisa setia melakukan firman Tuhan. Karena gak terpaksa, karena direnungin. Firman Tuhan adalah kebenaran mutlak, yang setuju katakan amin. Dia mutlak. Kebenaran mutlak tuh kita kena air basah, tuh mutlak. Gak bisa diganti-ganti kan? Ya, kita dari lantai 10 keluar jendela jatuh ke bawah. Bukan terbang. Karena jatuh ke bawah itu kebenaran mutlak. Nah, firman Tuhan sudah mendesain keluarga, ayah, ibu, sama anak. Mau diganti lo sama manusia? Kebenaran mutlak mau diganti. Dan sudah disahkan di beberapa negara. Ya, sudah disahkan, sudah legal di beberapa negara. Manusia merubah menjadi parent one, parent two, sama anak. Orang tua satu, orang tua dua. Orang tua satu, orang tua dua bisa diisi sama Joko dan Bobby, bisa. Terus mereka angkat anak. Bisa diisi sama Susi, sama Nancy, bisa. Ya, terus mereka angkat anak. Coba, ini lagi terjadi. Saya ingin menggunakan istilah kepunahan moral lagi di depan mata saudara dan saya. Moral lagi punah di mana-mana. Mentor saya awal Desember kemarin datang ke Indonesia. Dia orang Belanda. Setelah 3 tahun kita cuma bisa video call, cuma bisa Zoom. Dia datang kemarin. Dia cerita, Jess, di Belanda, guru-guru, ya, bukan dosen ya, guru, punya hak penuh untuk bertanya sama siswa mereka. Punya hak penuh. Nggak bosen jadi laki? Mau jadi perempuan nggak? Kita ada konselor, kita ada dokter, dan kita disupport sama pemerintah.
Orang tua di Belanda nganterin anak sekolah pulang pada doa. Deg-degan semua. Bayangin. Di Amerika masih wacana, belum disahkan secara hukum, secara resmi. Dokter biasanya kalau ada bayi lahir, it's a boy, it's a girl, udah gak boleh. Karena bayi ini kalau lahir, biarkan dia tumbuh dewasa dan menentukan dia boy or girl. Gila gak? Udah gila. Dan mereka udah masuk di mana-mana. Karena mereka berjuang dari awal 70-an. Sekarang mereka lagi menuai hasilnya. Beauty and the Beast yang paling terakhir. Ada cangkir, dua-duanya perempuan, ciuman. Anak-anak, mereka masuk ke anak-anak sekarang. Frozen, filmnya Disney. Ada yang tahu film Frozen? Tahu ya? Oke. Kalau kita nonton baik-baik, itu kakak adik nggak ada yang gitu deh kayaknya. Nah, kakak adik perempuan tuh kayaknya lebay kalau sampai begitu. Ya, itu bicara soal lesbian couple. Mereka masuk kemana-mana, membrainwash banyak orang. Di Indonesia, saya hampir tiap hari di DM, Pak, anak saya masih SMP, sudah KSJ. Tahu KSJ? Ketertarikan sesama jenis. Pak, anak saya baru 6 tahun, sudah lihat gay porn. Tiap hari masuk ke DM saya. Di Indonesia. Kalau kepala kita nggak diisi sama firman Tuhan, kita gampang terpengaruh. Gampang terpengaruh. Makanya mesti biasakan melakukan firman Tuhan, karena ini kebenaran mutlak. Ingat, orang yang baik belum tentu benar. Ya kan? Ada suami bayarin selingkuhannya, anaknya sekolah dibayarin. Baik, tapi nggak benar kan? Orang baik belum tentu benar, tapi orang benar udah pasti baik. Firman Tuhan mengajarkan kebenaran, bukan kebaikan. Di loading setiap hari, direnungin firman Tuhan, siang dan malam. Lompat ke ayat yang ke-6. Ulangan 28 ayat yang ke-6. Ayat 6, Ulangan 28, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oke. Kita orang Kristen suka goreng-goreng ayat ini dengan menyamakan kamu masuk dan keluar kebaktian. Jadi nanti kamu diberkati, kalau masuk keluar kebaktian kamu diberkati. Ayat ini nggak sesempit itu loh, Tuhan kita nggak sesempit ruang kebaktian loh. Karena ayat ini ditulis bukan untuk itu. Kita aja suka kembangan-kembangan sendiri. Makanya iman orang yang mendengar jadi nggak kuat. Ayat ini sebenarnya dicatat dan berbicara tentang alur hidup saudara dan saya. Karena Tuhan menciptakan kita semua berbeda-beda, tapi alur hidup kita sama. Ya, coba kita tes sama-sama ya. Semua kalau malam tidur? Ya, saya nggak bisa tidur, Pastor. At least saudara baring-baringan pasti kan? Nggak ada yang jam 2 pagi push up 100 kali gitu, nggak ada kan? Ya, semua tidur-tiduran pasti. Nah, bangun pagi, alur kita sama semua loh. Kita keluar kamar tidur, masuk kamar mandi. Keluar kamar mandi, masuk ke dapur. Keluar dapur, masuk lagi kamar mandi. Keluar kamar mandi, masuk kendaraan, keluar kendaraan. Masuk kampus, keluar kampus. Masuk mall, keluar mall. Masuk 21, keluar 21. Masuk gereja, keluar gereja. Masuk supermarket, keluar supermarket. Dan seterusnya. Sama apa sama kita semua? Sama ya, alur hidup kita. Makanya saudara kalau kemanapun cek baik-baik, ada pintu keluar apa enggak? Karena alur hidup kita masuk dan keluar. Kalau nggak ada pintu keluar, namanya it's a trap. Jebakan itu namanya. Oke? Nah, ingat baik-baik. Kalau alur hidup kita masuk dan keluar, berarti ada saat-saat kita ada di dalam. Betul? Nah, ingat baik-baik. Kita keluar menjadi seperti apa? Semua tergantung sikap kita waktu lagi di dalam. Saya ulang ya, kita keluar menjadi seperti apa? Semua tergantung sikap kita waktu lagi di dalam.
Contoh, tadi pagi kita keluar kamar mandi jadi pribadi yang wangi-wangi, karena di dalam kamar mandi kita mandinya bersih. Betul? Kalau kita cuma cuci muka, keluar sih keluar dari kamar mandi, tapi beda aromanya. Saya kalau ke BSD, dari Cempaka Putih, itu yang naik pesawat ke Surabaya mendarat duluan. Karena Jakarta Surabaya itu 1 jam 5 menit. Oke. Nah, saya keluar di Intermark, keluar, bisa ngumpul bareng saudara. Nggak kurang satu apapun, sehat. Ya, karena apa? Selama di dalam mobil, pakai seat belt, lampu merah berhenti, hijau jalan, ya, dilarang parkir, saya nggak parkir, dilarang stop, saya tidak stop. Oke? Sikap saya baik di dalam mobil, keluar sesuai jadwal sama saudara. Tapi bayangin kalau di dalam mobil, lampu hijau saya berhenti, lampu merah saya jalan, dilarang stop, saya stop, dilarang parkir, saya parkir. Saya keluar nggak dari mobil? Keluar, tapi nggak di Intermark. Betul nggak? Either di rumah sakit atau di kantor polisi. Keluar, pasti keluar. Ya, tapi bukan di sini. Kita keluar menjadi seperti apa, semua tergantung mas sikap kita waktu lagi di dalam. Ada orang Kristen masuk keluar gereja bertahun-tahun, hidupnya gitu-gitu aja. Karena apa? Di dalam kebaktian, ketiduran lah, lihat-lihat IG lah, ya, chatting lah, nggak konsen. Di sini nggak ada. Adanya di Intercontinental sana. Tapi ada orang Kristen masuk keluar kebaktian, dia masuk di dalam kebaktian, dia dengerin firman Tuhan, dia bertobat, dia catat firman Tuhan, keluar, hidupnya berubah. Malah dia rubah yang lain teman-temannya di luar sana. Nah, model gini banyak di Intermark. Sama. Kita masuk, diizinkan sama Tuhan, masuk di sebuah masalah. Diizinin sama Tuhan kan? Dan baca baik-baik 1 Korintus kan, Tuhan kalau izinkan ada masalah, sudah sepaket dengan jalan keluar. Baca dong baik-baik, Jadi kalau kita di dalam masalah, kita harus melakukan firman, bukan lakuin yang lain. Iya kan? Karena kita keluar menentukan kita seperti apa, tergantung mas sikap kita waktu lagi di dalam. Di dalam masalah sering banget banyak yang marah. Marah sama Tuhan, Tuhan kenapa gini? Marah sama suami, marah sama istri. Coba. Mulai direnungkan kembali, iya ya. Kalau Tuhan izinkan ada masalah, yang mau dirubah bukan masalahnya, saya mau dirubah. Berarti saya akan ngalamin progres. Kalau saya keluar dari ini pergumulan, kalau saya keluar dari ini proses, saya akan ngalamin progres. Gitu dong. Jangan marah-marah sama Tuhan di dalam masalah. Di dalam apapun. Dalam pelayanan, dalam kerjaan, dalam usaha saudara, selama di dalam, coba yang baik sikapnya. Ada masalah, ikut tenggelam, biar kita ngerti. Jangan pengen lari dari masalah. Ya, ada masalah, coba belajar. Belajar di situ. Itu Tuhan mau ngajarin kita. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ingat baik-baik, selama di dalam, baik-baiklah melakukan firman Tuhan. Jangan lakuin yang lain. Ada masalah keluarga, lakukan firman Tuhan. Cari firman Tuhan, bukan cari laki-laki lain. Ya, masalah rumah tangga, jangan cari istri lain. Cari Tuhan di dalam masalah. Kita akan keluar sebagai pemenang nanti. Ayat 13. Ini ayat paling, saya punya istilah get the loudest amen. Kalau doa ngutip ayat ini, amennya paling gede biasanya orang Kristen.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila, kata bersyarat muncul lagi ya. Ya, yang tadi di atas jika, ini apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Syaratnya masih sama. Oke. Dan tolong kalau nelen ayat ini semua ditelen. Karena abis engkau akan terus naik dan bukan turun, itu bukan titik tapi koma. Ya, apabila berarti itu semua terjadi kalau kita mendengar dan melakukan dengan setia. Mbak naik dan bukan turun. Oh, ini aminnya paling gede soalnya. Kalau saya doa gitu, percaya kita semua akan dibawa naik dan bukan turun. Amin. Gede banget aminnya. Ya, tapi tunggu dulu sebelum kita aminnya gede-gede. Coba dipahami dengan baik. Apa saja yang judulnya naik selalu berat. Naik kelas ujian dulu. Naik penjualan lembur dulu. Naik pangkat performance dulu. Ya, naik berat badan turuninnya berat. Pokoknya semua yang judulnya naik harus diikuti oleh kerja keras. Jadi yang semua judulnya naik, selalu jalanannya berat. Mobil naik ke puncak pas giginya gigi 1, bukan gigi 5. Gigi 5 dia nggak mau naik. Gigi buat speed, dia nggak mau naik. Dia mesti gigi paling rendah. RPM-nya 3000, nguras bensin. Karena lagi naik. Jadi, kalau kalian lagi ngerasa berat siang hari ini, sebenarnya Tuhan lagi bawa kalian naik, bukan turun. Jangan mau dibohongin sama iblis. Justru pas lagi berat-beratnya, disitulah kita harus mengucap syukur. Tuhan terima kasih, saya lagi di mana. Dan itu perhatiin deh, semua terjadi kalau kita memutuskan melakukan firman. Selalu jadi berat jalannya. Incline langsung. Nanjak. Berat. Suami selingkuh, istri bilang gini, Tuhan, saya mau ampunin dia, saya mau melakukan, berat langsung tuh. Jalannya langsung nanjak tuh. Jadi migrain, jadi vertigo, GERD, asam lambung, gak bisa tidur. Jadi berat hidupnya. Karena apa? Memutuskan melakukan firman Tuhan. Dan waktu kita lagi berat naik ke atas, kita akan selalu papasan sama orang yang lagi turun. Betul apa betul? Orang lagi turun, naik mobil ke puncak, mesti gigi 1 kan? Apalagi di Cibulan tuh. Di Cibulan itu kalau yang goes ke puncak, itu mesti berdiri di sepeda udah, mesti berdiri. Duduk udah gak bisa. Mobil juga sama, di tanjakan Cibulan, gigi 1 semua. Gigi 1. Tapi kita di Cibulan, papasan sama mobil yang lagi turun. Mobil yang lagi turun, pelan atau kenceng? Kenceng. Giginya netral, bisa turun gak? Mesinnya dimatiin, bisa turun gak? Bisa. Sama dengan sekolah kehidupan. Waktu kita lagi berat-beratnya naik ke atas, kita akan selalu papasan sama orang yang lagi bikin dosa. Zeng. Rezekinya kenceng. Happy-nya kenceng. Sama selingkuhan, jalan. Kita lihat, kok kita mulai kok dia bikin dosa, kok enak. Kok saya melakukan firman, kok gini. Kita mulai questioning Jesus. Alkitab sudah pesan dari perjanjian lama, jangan iri sama orang yang lagi bikin dosa. Karena waktu akan membuktikan kita tiba di atas, mereka tibanya di bawah. Dan pemandangan di Ciloto jauh lebih enak daripada di Ciawi. Ciloto udaranya enak, pemandangannya luas. Ciawi cuman Fuji Film sama angkot warna biru. Pemandangan di bawah. Nggak enak. Dan orang kalau sudah terbentur di bawah, mereka akan nyari yang di atas.
Dan orang yang di atas udah lebih tenang. Pernah retreat gereja kan? Tim sound system berangkat duluan. Wah, bejibaku lewatin macet berangkat duluan untuk set up sound system. Rombongan kedua berangkat jam 10 biasanya. Habis breakfast baru berangkat. Macet. Telepon yang bukan di Jakarta kan? Yang udah nyampe yang ditelepon. Betul kan? Macet loh, gila nih Cipayung macet banget. Mereka jawabnya panik juga nggak? Enggak, mereka cuma bilang gini, oh macet, sampai Cisarua udah bebas kok. Tenang jawabnya. Karena apa? Udah lewatin asam dan garam duluan. Di mana-mana gitu kan? Baru nanjak rekening banknya, panik kan? Ya, semua mau dibeli, oh, beli, semua beli. Sepatu kekecilan, beli aja, beli. Rekeningnya baru naik soalnya, panik. Yang rekeningnya udah lama naik, tenang. Hah? Di mana-mana gitu kan? Makanya Tuhan mendesain kehidupan saudara dan saya waktu kita memutuskan melakukan firman Tuhan. Berkat itu akan datang. Namanya adalah kita dibawa naik dan bukan turun. Saya sedang memandang muka-muka yang sedang dibawa naik dan bukan turun sama Tuhan di tempat ini. Saya percaya waktu saudara mulai balik ke Alkitab, ikutin apa yang Alkitab katakan soal berkat. Hidup yang penuh dengan kelimpahan akan terjadi loh. Kita bukan berlimpah harta, itu cuman apa? Tambahan. Kalau kita punya uang lebih, harta lebih, itu tambahan dari Tuhan. Fokusnya jangan tambahan kan? Fokusnya tetap carilah dahulu, ya kan? Dahulu, makanya ada kata dahulu, prioritas itu maksudnya. Jadikan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya prioritas. Semua akan ditambahkan. Beli mobil dapat payung. Payung itu tambahan. Yang dibawa ke bengkel tetap mobilnya, bukan payungnya. Makan bakmi, apa tambahannya? Acar. Besok kita balik lagi ke toko bakminya. Mau acarnya dong? Nggak bisa. Beli dulu bakminya. Baru dapat acar gratis. Tuhan seperti itu. Dan Tuhan lebih senang memproses saudara dan saya. Jadi hidup yang penuh dengan kelimpahan kalau saudara bisa berbagi semua pengalaman bersama dengan Tuhan. Bukan cuma bagi-bagi uang, harta bukan. Bagi sukacita, bagi pengalaman, bagilah kasih karunia Tuhan lewat kehidupan saudara. Buat orang-orang yang belum mengenal Yesus. Saya percaya ini akan terjadi lewat gereja ini, GBI Intermark. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara buat, harmonis di rumah dan rekening bank selalu penuh buat saudara.